Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, tentunya kita pernah terserang penyakit flu kan? Gejala apa yang dirasakan? Kira-kira apa penyebab dari penyakit tersebut? Jawabannya sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu virus. Pada video ini, beberapa hal yang akan kita bahas mencakup ciri-ciri dan klasifikasi virus, peranan virus bagi kehidupan manusia, serta pencegahan penyebaran virus. Agar lebih paham, simak videonya lebih lanjut. Virus adalah entitas biologis mikroskopis yang menginfeksi sel-sel hidup dan mereplikasi diri di dalamnya. Virus tidak memiliki sel, melainkan hanya terdiri dari materi genetik yang bisa berupa DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid protein. Kapsid ini dapat terbuat dari protein, lipid, atau kombinasi dari keduanya. Virus tidak dapat bereproduksi sendiri di luar sel inangnya, sehingga dapat dikatakan sebagai parasit obligat. Nah, kira-kira virus dan bakteri apakah makhluk yang sama? Temukan jawabannya di akhir video. Mari kita mulai pembahasan pertama dari video tentang virus ini, dimulai dari ciri-ciri virus. Ciri yang pertama adalah virus tidak dapat terlihat oleh mata secara langsung. Maka, kita membutuhkan bantuan mikroskop elektron untuk melihat bagaimana bentuk dari virus tersebut. Nah, berapa kira-kira ukuran dari virus? Nah, ukurannya berkisar antara 20 sampai 400 nanometer. Nah, kira-kira bisa diukur tidak dengan penggaris seperti di atas? Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, virus memiliki sifat aseluler atau dia itu tidak berbentuk sel karena tidak memiliki bagian-bagian inti dari sel seperti membran plasma, sitoplasma, inti sel, dan lain sebagainya. Kemudian virus yang berupa partikel disebut dengan virion. Nah, karena alasan tersebut, maka virus dianggap sebagai makhluk peralihan, yang mana peralihan antara benda dan organisme. Virus dikatakan sebagai benda atau dikatakan sebagai benda mati karena virus itu dapat dikristalkan. Sedangkan virus dikatakan sebagai organisme atau dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat melakukan metabolisme dan bereproduksi serta memiliki DNA atau RNA. Kemudian ciri yang terakhir adalah virus hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Virus ini bersifat patogen atau dapat menimbulkan penyakit. Nah, sifat ini dinamakan parasit obligat. Bagaimana? Sudah paham dengan ciri-ciri virus yang telah disebutkan? Kita lanjut ke klasifikasi virus. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah virus bakteri atau virus yang menyerang bakteri. Salah satu contohnya adalah virus yang menyerang Escherichia coli di usus besar manusia. Yang kedua adalah virus mikroorganisme eukariot, yang mana virus ini menyerang organisme eukariot. Contohnya adalah mycovirus atau virus ini menyerang jamur. Yang ketiga adalah virus tumbuhan atau virus yang menyerang pada tumbuhan. Contohnya adalah tobacco mosaic virus atau TMV, yang mana virus ini menyerang tumbuhan tembakau. Yang terakhir adalah virus hewan atau virus yang menyerang pada hewan. Virus ini dapat menyebabkan penyakit rabies pada anjing.
Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, kira-kira apa peranan virus bagi kehidupan makhluk hidup? Apakah virus hanya merugikan bagi makhluk hidup saja? Ternyata virus memiliki peranan yang menguntungkan. Yang pertama, virus dapat menghasilkan interferon. Interferon adalah protein alami yang dihasilkan tubuh sebagai respons pada saat melawan senyawa berbahaya, misalnya antivirus. Yang kedua, virus tertentu, misalnya bakulovirus, dapat dimanfaatkan untuk membasmi hama tanaman. Secara alami, bakulovirus ini hidup dalam banyak spesies serangga atau insekta dan arthropoda. Protein yang dihasilkan bakulovirus ini sedang dipelajari untuk vaksin terapeutik. Bakulovirus tidak berbahaya bagi manusia, sehingga menjadi pilihan utama dalam penelitian. Walaupun virus memiliki peranan yang menguntungkan, akan tetapi tidak bisa diabaikan bahwa virus memiliki banyak peranan yang merugikan, terutama bagi manusia. Beberapa di antaranya, salah satu penyakit yang telah disebabkan oleh virus telah memakan banyak korban manusia adalah influenza. Wabah besar influenza terjadi pada tahun 1918 yang menyerang penduduk di berbagai wilayah negara. Pada awal tahun 1980-an, dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Bahkan sampai sekarang belum ada obat yang sanggup untuk mengobati penyakit tersebut. Sejak akhir tahun 2019, mulai terjadi serangan virus COVID yang menyebabkan penyakit COVID ini merajalela di berbagai wilayah negara. Penyakit lain yang disebabkan oleh virus antara lain adalah polio, cacar, hepatitis, gondok, campak, rabies, herpes, demam berdarah, demam kuning, Ebola, dan kanker. Maka dari itu, mari kita lakukan pencegahan penularan terhadap virus. Bagaimana caranya? Yang pertama, pola hidup bersih dan higienis dapat mencegah penyebaran penyakit karena virus. Kemudian, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kesehatan. Dan jangan lupa untuk meminum air putih sesuai dengan anjuran. Karena tubuh yang sehat memiliki imunitas atau kekebalan terhadap penyakit, termasuk penyakit dikarenakan oleh virus. Maka, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Anak-anak, sudah jelas ya mengenai materi virus pada video ini? Nah, coba mari kita uji pemahaman kalian tentang virus. Jawablah pertanyaan pada soal di bawah ini. Virus hanya dapat bereproduksi saat menempel pada sel inang. Sifat ini dinamakan. Jawabannya terdapat 14 kata sesuai dengan kotak yang ada di bawah ini. Jika anak-anak mendengarkan, pasti dapat dengan mudah menjawab pertanyaannya. Nah, mari kita cek jawabannya sudah benar atau belum. Jawaban yang benar adalah parasit obligat. Bagaimana? Sudah benar semua ya jawabannya? Bagaimana anak-anak? Sudah sangat jelas ya tentang materi virus ini? Dan sedikit informasi ya, bahwa virus dan bakteri adalah makhluk yang berbeda. Jadi, jangan sampai keliru. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk semuanya. See you di next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.